Menjamurnya tren crossover di Indonesia nggak serta-merta diikuti oleh Mitsubishi begitu aja. Mereka mau sesuatu yang berbeda, sesuatu yang bahkan hal baru untuk mereka itu sendiri. Sebuah Mitsubishi Eclipse Cross. Detail lengkapnya tonton terus video ini sampai selesai. Mobil ini punya segala hal untuk disebut sebagai anti mainstream, anti pasaran. Coba, kalau misalnya di jalanan ya, terus kemudian kalian melihat Eclipse Cross tuh dari belakang melalui kaca spion, mobil ini tuh nggak beda dengan Mitsubishi lainnya yang berwajah Dynamic Shield. Tapi ketika disalip dan melihat bagian belakangnya, kalian baru menyadari kalau ini bukanlah mobil biasa. Itu baru dari segi tampilan yang memang saat ini jadi bagian paling penting agar sebuah mobil bisa dilirik. Tapi Eclipse Cross masih punya senjata lain, yakni mesin turbo dan juga fitur lengkap dan pintar. Sepertinya mobil ini memang diciptakan untuk bersenang-senang. Tapi apa benar semenyenangkan itu ketika dikendarai dan menggunakannya di keseharian? Desain. Konsep crossover itu kental banget ya, kelihatan pada desainnya. Walaupun begitu, kalau kebanyakan crossover tuh masih menyuguhkan nuansa hatchback atau sejenisnya yang sekedar ditinggiin dan dibuat keker, sensasi SUV pada Eclipse Cross tuh masih sangat kental terasa. Mobil ini tuh seharusnya adalah sebuah SUV, tapi dimensinya dibuat compact. Eclipse Cross tuh punya dimensi yang lebih kecil dari sebuah SUV, tapi lebih besar dari sebuah crossover kebanyakan. Panjangnya 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Dia punya ground clearance 183 mm atau sekitar 18,3 cm. Tampilan wajahnya elegan, tapi serba tajam dengan tampilan Dynamic Shield yang udah jadi khasnya Mitsubishi ya, memadukan aksen piano black dan juga garis krom horizontal pada bagian grill. Sementara lampu utamanya dibuat sipit dan tajam dan masing-masing punya dua proyektor LED. Sementara kesan tangguh terlihat pada desain fog lamp dan sen dengan cover dan lekukan agresif. Ini juga kayak mobil-mobil kekinian dari Mitsubishi. Triton udah pakai, Expander udah pakai, pokoknya ini udah jadi ciri khas dari wajah mobil-mobil Mitsubishi. Bagian sampingnya punya garis tegas yang dipertegas lagi dengan bahu belakang yang semakin meninggi, namun dengan atap belakang yang semakin melandai. Sangat berkarakter crossover banget. Dan bagian atap itu juga jadi visual menarik karena ada double sunroof di situ. Sementara detail sisanya ada over fender, juga side skirt yang menggunakan pelek besar berdiameter 18 inci ngebuat tampilannya secara keseluruhan terlihat proporsional. Nah, di bagian belakang inilah baru kita menemukan sesuatu yang anti mainstream. Dia punya desain kaca belakang yang agak nyeleneh karena terbagi dua tingkat yang dipisahkan oleh lampu rem yang memanjang. Itu adalah cara Mitsubishi untuk menciptakan sebuah crossover yang compact dengan cara memangkas bagian bokong dan menambahkan kaca tambahan pada pintu bagasi. Gak sekedar hiasan loh ini ya. Agar tampilannya makin funky dan berkesan futuristis, secara fungsi pun kaca tambahan tersebut membuat penglihatan ke belakang dari spion ketika nyetir jadi sangat ngebantu banget. Kemudian di bagian interiornya, di bagian depan terutama desain dashboardnya itu kami suka banget karena atraktif. Jadi secara material juga sama sekali nggak kelihatan murahan, apalagi ketika ada layar sentuh bergaya floating dan head-up display di atas dashboard tersebut. Kemudian di bawah layar sampai ke bagian konsol tengah itu punya desain yang futuristis karena dibuat menonjol pada ventilasi AC-nya. Sektor tengah kabin depan memang jadi bagian paling atraktif, apalagi ketika melihat desain tuas transmisi dan juga touchpad di konsol tengahnya itu. Joknya udah kulit dan punya lekukan ergonomis yang baik, pengaturannya juga udah elektrik, sayang cuma di bagian pengemudi aja. Sementara di belakang joknya bisa dimaju mundurin dan punya pengaturan kerebahan yang maksimal. Serta yang gak kalah menarik dan ngebuat kabinnya terasa fun adalah double sunroof untuk penumpang depan dan belakang. Meskipun yang bisa dibuka cuma sunroof di depan, tapi sodoran ini aja tuh udah ngebuat suasana kabinnya fun sekaligus terasa luas. Sektor fitur barangkali jadi bahasan paling panjang nih. Mulai dari sensor radar di luar, terus lampu LED auto, sensor wiper auto, kamera parkir dengan bantuan garis, juga keyless entry. Di bagian kabin, start stop engine itu udah ada, pengaturan spion dan kursi elektrik, rem parkir juga elektrik, begitu juga dengan bukaan sunroofnya semuanya elektrik. Kemudian di bagian setir itu dia tilt dan teleskopik, juga ada pedal shifter. Di belakang setir di atas dashboard ada head-up display yang disitu bisa menampilkan speedometer. Terus AC digitalnya juga udah dual zone, ada tombol auto hold, power window semuanya udah bisa naik turun secara otomatis. Dan juga berbagai tombol sensor fitur seperti FCM, sensor parkir, kontrol stabilitas, semuanya tersedia di sebelah kanan dashboard di bagian setir. Kemudian ada touchpad dan tombol fisiknya di konsol tengah untuk mengoperasikan layar sentuh yang lagi-lagi punya menu dan fitur yang lengkap. Android Auto, Apple CarPlay, semuanya tuh nggak perlu setting-setting, jadi ketika dicolok kabel udah langsung bisa menampilkan layar smartphone di layar tersebut. Gak hanya pengaturan audio,
Pengaturan mobil dan informasi berkendara juga tersedia di layar sentuh itu. Nah, fitur pintar aktif terdapat untuk menunjang kenyamanan dan keamanan saat kita mengendarai si Eclipse Cross ini ya. Pertama, kayak misalnya 7 buah airbag. Ya, airbagnya nggak cuma 2, tapi ada 7. Dan juga dia punya segudang fitur keamanan canggih dan pintar. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah cruise control adaptif. Ini yang paling gue suka adalah bagaimana sangat berfaedahnya fitur ini ketika dipakai di Indonesia. Jadi nggak sekedar bisa men-setting kecepatan, cruise control adaptifnya ini bisa bekerja berdasarkan kecepatan mobil di depan. Jadi, ketika mobil di depan melambat, dia akan ngerem sendiri. Begitupun sebaliknya, ketika mobil di depan kembali jauh, atau kecepatan menambah, maka mobil ini juga akan mengikuti dan kecepatannya akan bertambah secara otomatis sampai batas kecepatan yang kita setting di cruise controlnya itu. Ini bahkan bisa bekerja saat di kemacetan. Gokil, praktis dan juga aman. Kemudian ada Forward Collision Mitigation System. Namanya memang sangat futuristis banget dan ribet untuk disebutkan, tapi fitur ini bisa mencegah terjadinya tabrakan dengan mobil di depan. Dengan aktifnya fitur ini, mobil bisa mengerem secara otomatis kalau ada objek di depan yang dirasa punya potensi membahayakan. Selain itu, ada pengaturan jaraknya juga dari respon si intervensi remnya ini. Bisa near, bisa far, berupa garis-garis indikator. Jadi kalian bisa men-setting seberapa jauh dia bakal bisa merespon kalau ada objek yang membahayakan. Kemudian, Active Yaw Control. Nah, ini juga hal yang baru sebenarnya. Fitur ini selalu bekerja saat mobil dihidupkan dan berfungsi memantau 360 derajat di sekeliling mobil. Ketika ada objek yang membahayakan, akan ada indikator yang memberitahukan posisinya di mana dan bunyi peringatan. Agak bawel sih memang kedengarannya karena dikit-dikit bunyi, tapi bermanfaat dan membuat kita waspada saat nyetir. Nah, selain 3 fitur ini, sebenarnya masih ada lagi banyak fitur keselamatan aktif ya, mulai dari stability dan traction control ini juga aktif, high beam otomatis, blind spot warning, rear cross traffic alert, miss acceleration mitigation system, sampai hill start assist. Pokoknya mobil ini memang bisa atau layak dianggap sebagai mobil pintar dan sangat berfaedah, jadi nggak cuma sekedar gimmick doang. Mesin. Mitsubishi di Indonesia akhirnya membenamkan mesin turbo pada mesin bensinnya. Menariknya ini sebuah mesin kecil, kapasitasnya cuma 1500 cc yang secara bobot jelas lebih ringkas dan kompak ketimbang mesin 2000 cc pada Outlander Sport misalnya ya. Mesin Maybach tersebut sudah direct injection dan disokong turbo dengan saluran tenaga sebesar 150 PS pada 5000 rpm dan torsinya 250 Nm pada 2000 rpm. Di atas kertas, ini performa yang sama dengan SUV-SUV Cina lainnya seperti Wuling Almas atau juga DFSK Glory. Mesin ini berpadu dengan transmisi CVT Infect 3 yang punya 8 speed artifisial. Jadi walaupun dia CVT, dia tetap bisa dioperasikan pakai pedal shift ya di mode manual, tapi secara artifisial. Artinya cuma sensasi perpindahan gigi aja. Di atas kertas ini sebuah padanan yang cukup menggiurkan. Tapi bagaimana saat dipakai jalan? Pertama dari posisi duduknya dulu, dia punya posisi duduk yang tinggi dengan pengaturan fleksibel yang ergonomis, udah elektrik juga. Visibilitas ke depan, samping, dan belakang juga cukup baik. Itu kenapa ada kaca tambahan di belakang, jadi dari spion kita bisa ngelihat bagian belakang dengan sangat leluasa. Terus kalau ada yang aneh sebenarnya ya, itu tuh posisi spion di kanan kirinya itu gue kayak agak terlalu kagok gitu. Jadi untuk sisi sebelah kanan mungkin enak karena gue ngerasa lebih deket gitu ya. Tapi di sisi kiri ini agak aneh karena dia jadi seolah-olah terlalu mundur. Jadi lo agak terkesan kagok untuk memantau posisi di sebelah kiri bagian belakang. Nah terus rasanya Eclipse Cross ini memang nggak selincah crossover pada umumnya. Dimensi besarnya masih terasa dan memang seperti dirancang untuk punya karakter berkendara seperti SUV. Ini sama sekali nggak masalah sih sebenarnya. Walau kebanyakan kita tuh selalu berharap crossover punya karakter handling yang gesit. Nah, redaman suspensinya juga empuk, jadi positifnya di dalam kabin tuh jauh lebih nyaman. Walaupun kompensasinya, mobil jadi masih terasa limbung ketika harus bermanuver. Jadi memang memperlakukan si Eclipse Cross ini ya seperti nyetir SUV ya, bukan crossover. Terus gimana sensasi mesin dan transmisinya? Sekali lagi, meskipun ini mesin turbo, padanannya dengan CVT membuatnya punya karakter yang lembut, tapi dengan asupan tenaga yang terus selalu terasa ngisi dari putaran bawah sampai atas.
Karakter transmisi CVT juga cukup pintar dalam meladeni kebutuhan mesin sehingga tenaga tuh terasa tersalur dengan baik ke sepasang roda depan. Jadi kalau kebanyakan CVT dianggap bikin akselerasi lemot, di Eclipse Cross gue sama sekali nggak merasakan hal tersebut. Secara keseluruhan, memang Mitsubishi merancang Eclipse Cross untuk bersenang-senang dan menawarkan kenyamanan ketika dikendarai. Jadi jangan terlalu berharap agresivitas lebih pada tenaga mesinnya. Dia nggak agresif, tapi bukan berarti nggak bisa kenceng. Selain itu, konsumsi bahan bakarnya juga sebenarnya tergolong standar, jadi rata-rata di perkotaan tuh sekitar 10 km per liter, dan kalau di jalan tol konstan itu sekitar 15 km per liter. Lumayan lah ya. Kesimpulan, setelah gue mencobanya dan menikmati si Eclipse Cross beberapa hari, jadi kesimpulan yang paling bisa gue ingat itu adalah mobil ini memang dirancang untuk bersenang-senang ya. Memang secara handling dan performa mesin ini masih tergolong biasa aja. Jadi dia bukan mengarah pada sporty, tapi pada kenyamanan yang ngebuat kalian tuh jadi fun ketika nyetirnya. Secara tampilan, nuansa kabin, dan sodoran fitur-fiturnya seolah mengisi dan melengkapi dua sektor sebelumnya yang dianggap biasa itu. Mobil ini asik buat di perkotaan, dalam penggunaan harian, juga sangat fun ketika harus diajak jauh bertualang dengan kenyamanan dan fitur-fitur canggihnya itu. Rasanya dari semua yang ditawarkan ngebuat harga jual mulai dari 484 sampai 489 jutaan ini tuh bisa dianggap terasa wajar ya. Memang kerasa lebih mahal ketimbang para kompetitor di kelasnya, tapi menurut gue ini sepadan dengan sodoran padanan tampilan, fitur, dan juga performa mesinnya secara keseluruhan. Oke, sekian aja dari gua. Terima kasih udah menonton. Semoga ini berfaedah. Kalau misalnya kalian punya opini-opini, silahkan cantumkan di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan sebar video ini seluruh dunia. Sampai jumpa di video-video gua selanjutnya.